Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Nah, ini ada orang Jakarta nyelam di sini. Apa datangnya? Bareng. Jawab salam yang kompak. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa ala niyati syahina al-mursid billah syahibul fadilah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa kita pintakan kepada Allah aliran barokahnya, yang mulia dan yang selalu kita banggakan, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan seluruh santri wa santrian Ponpes Al-Baghdadi, jamiah zikir manakib dimanapun berada, para imam-imam manakib dimanapun berada, semoga oleh Allah senantiasa diberikan selalu barokah, kesehatan, tambah-tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, segala apa yang menjadi program-programnya senantiasa disukseskan oleh Allah, barokahnya semoga mengalir kepada kita semuanya. Wa ala niyati sayyidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biiznillah wa ridallah, innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, yang paling pertama para alim ulama, para asatijah, para guru, para orang tua, guru-guru kita semuanya, ulama-ulamanya Allah, semoga oleh Allah senantiasa berada di dalam barokah, kesehatan, tambah-tambah panjang umur. Allah tambah-tambahkan mustajab doa-doanya, Allah sukseskan dan selalu dilancarkan segala bentuk perjuangannya di dalam agama Islam yang kita cinta. Dan juga yang saya hormati segenap para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintahan desa Talaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kerawang. Semoga dari mulai Pak Lurahnya dan seluruh reng-rengannya dan segenap seluruh masyarakat desa Talaga Jaya dengan adanya istiqomah zikir manakib setiap malam Kamis di tempat ini, di Majlis Zikir Fatahilah Al-Baghdadi, semoga Allah jadikan sebab tambah-tambahnya keberkahan bagi desa kita, tambah-tambah keberkahan bagi masyarakatnya, dan semoga semuanya selalu berada di dalam lindungannya Allah, selalu berada di dalam rahmat kasih sayangnya Allah, dan segala urusan-urusannya selalu dilancarkan, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamiah zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yang sangat saya cintai, baik yang dekat maupun yang jauh, dari luar daerah, dari Bekasi, bahkan dari Jakarta pun sampai. Semua berangkat dengan adanya jin, semua datang karena adanya jin, semua datang karena adanya taufik serta hidayah dari Allah.
Semua hadir di tempat ini tidak akan Allah hadirkan kecuali la yusibana illa ma kataballahu lana, katanya Allah. Tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan sudah menjadi kehendak Allah. Adanya pengajian zikir di tanah ini, di tempat ini, di desa Telaga Jaya ini adalah salah satu bentuk dan wujud kerja perbuatan Allah. Betul? Betul? Kalau Allah sudah berkehendak, tidak akan ada satupun aral melintang yang kuasa menghalangi. Kalau Allah sudah punya kehendak, tidak akan ada suatu pun yang bisa menghalanginya. Betul? Karena Allah berkehendak kepada apapun dan siapapun yang dikehendaki, termasuk manusia dari hina mulia, Allah punya kuasa. Dari mulia turun ke hina pun Allah kuasa. Betul? Dari banyak harta ke miskin pun Allah kuasa. Dari orang miskin pun tahu-tahu mendadak kaya, Allah pun kuasa. Dari orang rusak sehingga diberikan taufik hidayah sehingga beriman bertakwa kepada Allah, Allah pun kuasa. Kuasa apa enggak? Yang tadinya tempat ini serem, kalau malam pohon asem gelap, orang lewat pun iseng. Betul? Kemudian langsung sama Allah, bim salabim, abrakadabra, bijinillah waridallah, dengan izin ridho Allah, datang zikir manakib, langsung tempat ini jadi bersinar. Bersinar apa enggak? Paling tidak lampu kan pada terang. Benar apa enggak? Tiap malam lampu pada terang. Benar. Tiap malam Kamis ada zikiran di tempat ini. Ini adalah ibaratkan lampu untuk kita semua, penerang untuk hati kita, penerang untuk keimanan kita. Bagi siapa? Bagi mereka yang diberi taufik serta hidayah. Betul? Betul? Tapi kalau nggak ada taufik, nggak ada hidayah, sulit seseorang untuk mencari dan menemukan jalan menuju kepada Allah. Betul? Betul? Banyak sebagian orang, katanya orang di sana tuh lu liarnya ke sana pengen hidup enak mah. Betul? Lu liarnya ke sana tuh pengen rezeki lu nambah, barokah, usaha lu pengen sukses, liar, kata orang, bukan kata Allah. Betul? Kalau kata Allah gak lewat mulut orang. Ingat ini. Kata Allah itu bukan lewat mulut orang. Satu contoh nih ya. Saya pernah mimpi ini, mimpi, tapi dibuktikan dengan kisah nyata. Mau dengar ceritanya? Mau dengar nggak ceritanya? Dulu Abah mimpin zikir di Cinara. Tahu nggak daerah Cinara ya? Dari Sambo. Ini tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 4 tahun tiap malam Jumat. Di Cinara, dari Sambo arah Tambak Sumur, hutan kayu putih, belok kanan, jalan kaki ada dari sini sampai Candi Jiwa. Jauh enggak itu? Jalan kakinya tuh, jalan kakinya. Setiap malam Jumat itu di makamnya Raden Yahya. Raden Yahya Purba Kencana. Nah itu makam uyutnya Uyut Abah, uyutnya Uyut Rasidi itu punya Uyut Raden Yahya. Gitu. Suatu ketika saya kan dekat sama Jitono Batian, beliau kan paman, terus ketua DPRD Kabupaten Karawang di saat itu almarhum. Tak antara kemana jarah. Waktu AA zaman jadi duda, kata dia, kerja di Menwa nih ceritanya dia tadinya, kerja di Menwa. Terus jadi duda nah, susah hidupnya. Terus pengen punya rumah. Jarohlah ke situ, diunjukin nama kakak. Terusin enggak ini dongeng ini? Ini dongeng dulu. Diantar sama Bang Kijang ke situ, jarah je lo kalau pengen barokah hidup, jarah ke Luluhur, jarah ke Engkong, jarah. Katanya orang tua dulu mah itu di situ tadinya nggak ada makam, hutan kayu putih. Saya ingat waktu kecil di situ saya kemah di situ pakai tempat bumi perkemahan dulu tahun-tahun 91 di situ. Terus
Suatu ketika ada orang seberang Bekasi ke situ mancing, antu pinggir empang laut, mancing, ketemu seorang aki-aki. Ya. Itu orang yang lagi mancing, orang yang lagi digulung hutang ceritanya. Lanjut nih cerita. Lagi digulung hutang, daripada pusing ditagih hutang, mending mancing. Ibaratnya lagi kabur-kaburan, lagi mancing, datang aki-aki, tong, dikasihlah dia kias ayat, ini lu baca, pulang dipasangin togel, tuh pasangin togel, SDSB zaman dulu mah SDSB, menang ceritanya menang, itu aki-aki di situ lagi ngangon kebo katanya, menang, udah menang, langsung banyak duit, mau syukuran nih, pakai sepeda ontel bawa bronjong. Bawa bronjong, ini di bronjong pisang Ambon, bang ayam segala macam, tek bengenda, namanya mau syukuran, mau ngucapin terima kasih, nyari tuh aki-aki yang waktu itu lagi ngangon kebo. Begitu nyampe ke situ hutan, begitu dilihat di dalam hutan, masuk terus hutan kayu putih, lah ini ada kuburan baru, tuh dari situ. Begitu jarak dapat ilamat, nah itu makamnya Raden Yahya. Haji Tono jarak lah ke situ ceritanya. Masih bubuk moreot, ada saungnya, bilik lah kecil lah, segede panggung ini dah kecil. Moreot. Begitu jarak, ada orang pakai jubah putih, wajahnya cahaya, jemput palanya dipaku pakai emas. Das. Mimpinya tuh bukan mimpi, antara sadar apa nggak sadar. Nyalon dia dewa, jual motor tiga, jadi dewannya di fraksi PDI Perjuangan. Jadi dewan, ladang ngejual motor, langsung diangkat derajatnya oleh Allah, dapat inventaris mobilnya waktu itu mobil Kijang Kapsul, mobil Timor pertama inventarisnya dewan tahun-tahun itu. Mobil Timor, terus mobil Kijang Kapsul, terus Avanza, keluar Avanza. Dari situlah beliau aja, ayo pimpin tawasulnya zikir manakiban begini, manakiban. Lama-lama beliau sibuk, kemudian disumbang sama pemerintah daerah Kabupaten Karawang dan dibangunlah makam itu. Berselang waktu nggak tahu-tahu Abah sudah 4 tahun di situ. Setiap malam Jumat zikir. Manakiban gak dibayar, gak ada yang uang sorban begini tuh gak ada, gak dibayar. Saya mikir, di saat zikir saya bayangkan orang banyak, di saat zikir padahal orang paling ada 4 orang, 3 orang. Ini sugesti ya. Makanya katanya Allah, ana indadoni abdi, aku terserah prasangka hamba. Membawa keyakinan kepada Allah harus pandai-pandai mengendalikan prasangka. Untuk apa kamu zikir kalau nggak yakin? Untuk apa kamu ngikut doa sama kiai kalau setengah yakin? Lebih baik jangan. Betul? Betul? Yang janjikan Allah, kiai menyampaikan, intan surullah yang surkum, siapa yang membela Allah, Allah akan bela urusan-urusannya. Yang bilang itu Allah, kiai hanya menyampaikan. Maka yakini kalau memang kamu yakin, itu adalah Allah yang berkata. Allahumma sholli ala Muhammad. Di saat itu saya percaya omongan guru, katanya guru, intan surullah yang surkum. Siapa yang membela urusan-urusannya Allah, Allah akan bela urusan orang ini. Dan kendalikan prasangka kamu ketika kamu sudah diberi hidayah, doa terus-menerus menangis kepada Allah, zikir terus kepada Allah. Tidak ada tempat lagi untuk bersandar kecuali Allah. Lapis mau bersandar ke siapa lagi? Di saat itu bersandar ke orang tua susah. Bersandar ke saudara yang mana yang mau nolong ketika kita di dalam cerita, wahai saudara. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Coba saya mau tanya, ada saudara yang membela ketika kita dalam kesusahan? Belum tentu. Kecuali Allah yang menggerakkan hatinya orang. Lanjut. Di saat itu saya bayangin orang banyak. Terus
Terus bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, kadang banjir, jalan lewat dengkul itu air, yang lewatin empat. Suatu ketika, nah, ini baru dapat jawaban doa dari Allah. Saya mimpi lagi aja jamaah. Yang mendingan mimpi daripada kagak bisa. Bener apa enggak? Mimpi saya ngejemput Presiden Soekarno ke Pisang Sambo. Boleh, ya kan ini tempat istiqomah, boleh kan cerita? Bukan buat nyombong, ya. Ini kan tadus bini, saya ceritakan. Saya bawa motor Mio merah, Mio merah. Ingat banget ya, Mio merah. Nyampe jembatan Pisang Sambo, Presiden Soekarno bawa mobil jeep, pakai baju jenderal, tapi rambutnya gondrong kayak saya begini. Begitu saya matur, saya tengok ke atas, lah ini bajunya jenderal, ngapa wajahnya Bung Karno? Kata dia, nah kamu jongkok. Beliau ngerokok, rokoknya dimasukin di sini, kata kepalanya, serap aja. Terus beliau menuntun kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Sudah hafal? Belum Pak. Dituntun lagi, sudah hafal? Belum Pak. Dituntun lagi sekali, sudah hafal? Alhamdulillah Pak. Nah, dari situlah tadinya nggak bisa ngomong, ceramah nggak bisa jawab. Dulu zikir hanya zikir tok, Fatihahnya 100, kulunya 100, sholawatnya 100. Hanya keberkahan yang dicari, hanya meminta jawaban dari Allah. Ini hidup saya mau kemana nih arahnya? Jamaah merasakan nggak begitu? Merasakan apa enggak? Kadang kan kita bingung, ini arah hidup mau kemana? Betul? Usaha dagang sudah, kok nggak sukses? Tani sudah, kok nggak sukses, malah utang banyak. Betul? Liar kemana tempat sudah ya Allah. Tirakat ini itu sudah ya Allah. Doa seperti ini itu sudah ya Allah. Tinggal sabar dan tawakal kepada Allah. Wa ma yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tinggal tawakalnya, zikirnya sudah, doa sudah, tapi nggak ada tawakal ya percuma juga. Betul? Masa iya orang zikir baru 3 bulan pengen langsung kayak makan cabai? Betul? Orang usaha saja pengen kaya butuh proses. Benar apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah diberi kebisa oleh Allah, proses lagi. Bagaimana caranya Allah menggiring kita kepada derajat yang lebih tinggi? Digerakkan oleh Allah kamu ke sini. Ibaratkan kita dagang nih, keluar dari Telaga Jaya, keluar dari sekolah SD. Umpama dagang cendol dah, ya. Dagang cendol. Kalau orang baru dagang bingung apa enggak tuh ke arah mana? Benar enggak? Pengantin baru belajar usaha, disuruh bawa gerobak sama mertuanya, lu bawa tuh gerobak, lu dagang. Keluar Candi Jiwa udah mikir, ini gua dagang ke arah Sosokan, apa ke arah Dengklok? Bener apa bener? Tapi di situ Allah membisikkan ke dalam hatinya si pedagang, lu jalan ke sono. Begitu diberi laris oleh Allah, maka disitulah kita merasakan, oh ini bagian daripada petunjuk Allah. Alhamdulillah. Orang mau berumah tangga kadang bingung, apalagi waktu pengantin barunya masih nganggur. Betul? Sama dengan abang pengantin baru nganggur, terus anak gua nanti dimakanin apa? Istri dikasih nafkah dari mana? Akal bingung, tapi karena hati dibungkus dengan keyakinan dan iman, semua no problem, semua itu gak ada masalah. Maka pandanglah masalah seolah-olah tidak ada masalah. Betul? Ini jamaah masalahnya banyak, pandanglah masalah itu seolah-olah gak ada masalah. Bisa apa enggak begitu? Belajar, ya, belajar. Duit gak punya, tapi rasakan seolah-olah banyak duit. Betul apa enggak? Di mana adanya? Di bank kan banyak. Bank Nesan, Bank Tohir, betul apa enggak? Bank Batak kan banyak itu.
Ah. Yang duitnya banyak makannya 2 piring, sehari yang nggak punya duit makannya pun 2 piring. Sama apa enggak? Bedanya kalau orang yang banyak utang mah hari-harinya banyak yang nagih. Benar apa enggak? Yang kagak punya utang justru malah kesepian. Kesepian. Benar apa enggak? Biasanya ada Assalamualaikum Ustaz. Enggak ada. Benar enggak? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama itu mah yang nagih begitu belum apa-apa. Besok kita dalam kubur ditagih oleh Allah. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man qiblatuka. Siapa Tuhan kamu? Apa kitab kamu? Siapa imam kamu? Bingung apa enggak? Yang jawab bukan mulut. Kalau mulutnya medali barang, medali mau kemana? Ngangon, begitu. Besok di dalam kubur medali, ya. Man rabbuka, yang jawab itu kerja perbuatan kita. Badan kita nih pada jawab. Kaki dibawa kemana? Bapak salah, ke sono. Yang jawab kakinya bukan mulutnya. Betul? Bukan mulutnya. Makanya beruntung kita ini. Kalau diceritakan ke situ dibuka kitabnya, waduh kagak cukup semalam. Betul. Yang penting tanamkan dulu cinta saja dulu. Cinta dulu ke ulama, cinta dulu kepada wali, cinta dulu kepada Rasulullah, cinta dulu mendekat selalu kepada Allah. Nanti Allah sedikit-sedikit akan memberikan menuai rahasia-rahasia tentang apa yang terbuka di balik tabir rahasia kehidupan di alam dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Maka bersyukur. Betul? Bersyukur apa enggak ini jemaah? Ya biar kita peceklik lagi panen capek kayak apa. Paksain. Betul? Kita naro buat akhirat. Betul? Kita naro barokah. Kita naro celengan. Ada Arab-Araban. Betul? Ada Arab-Araban. Di dalam pandangan Allah. Malam ini sudah zikir, sudah doa, tinggal nunggu kabul. Betul? Kan janji Allah, ud'uni astajib lakum, minta kamu kepadaku pasti aku kabulkan. Semakin kita masih disuruh oleh Allah, disuruh sabar, diuji oleh Allah, semakin kita bisa nangis menuntut kepada Allah di dalam doa. Betul apa? Maka jadikanlah kesusahan sebagai bekal. Saya tahu jamaah yang utangnya banyak ada nggak di sini? Masalahnya banyak ada. Yang punya masalah rumah tangga ada. Masalah anak ada. Masalah dengan sesama ada. Semua orang punya masalah, apalagi hutang, semua punya hutang. Betul? Tapi mari kita jadikan bekal. Penderitaan kita di dalam hidup di dunia ini jangan sampai menjadikan iman kita menderita sehingga hidup kita tambah menderita. Wahai saudara. Betul? Sudah raga menderita, hati menderita, pikiran menderita, iman menderita, keyakinan menderita, ya tambah terpuruk hidup kita. Terpuruk apa enggak? Terpuruk. Duit banyak, imannya menderita. Dipakai dan duit banyak buat hal-hal yang tidak penting. Benar apa enggak? Tapi duit sedikit, imannya bagus, bermanfaat dan dijadikan untuk media ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar punya rokok jinggo sebungkus buat ngaji. Benar apa enggak? Ya, iya buat ngaji. Ada jajak bawa jinggo sebungkus buat dengerin kiai ceramah. Bener apa enggak? Rezeki rokok sebungkus bang 10.000, manfaat sambil kelepus. Alhamdulillah. Ente Caca bicara menderita, saya lebih menderita sebelum seperti ini Ente Caca. Betul? Kalau Ente Caca susah, masih bisa kuli nandur, kuli nyawa, kuli di orang, gak malu. Lah kalau Kiai Jaka Suara kuli nandur, gimana? Betul? Mendingan tetapak di gua. Bener. Cukuplah haula kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti kiai lebih menderita apa enggak? Lebih menderita. Kalau Bang Cece lagi peceklik
mesin sitoknya 7. Lah kalau kiai udah peceklik mau lari kemana? Datang ke embok. Siapa yang mau percaya? Kiai mah pengangguran. Yang percaya sama kiai cuma siapa? Allah. Nah, makanya kiai mah resepnya nyeritain Allah. Yakin ke Allah, yakin ke Allah. Itu bukan cerita sembarangan. Karena kiai, ustadz merasakan adanya kuasa Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kalau nggak ada cerita kuasa Allah, ngapain saya ceritain? Ngapain saya ajak jamaah zikir doa? Yang rugi lu. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka merasalah kita rugi ketika kita jauh dari Allah. Sudah miskin, jauh, lalai dari Allah. Kalau kita kaya, enak, malam-malam begini, pergi ke tempat hiburan, punya duit, beli bakso ada duit. Pengen jalan-jalan ada mobil, bensin, full, punya bini, nol. Di bawah kondangannya kagak malu umpamanya. Nah orang kaya mobil Pajero, enak. Lah udah susah. Gak punya duit, pikiran sulit, hati julid, mau melangkah gerak, lah mau jadi apa? Kapan kita menikmati hidup ini dengan iman? Kapan kita bisa mensyukuri hidup ini dengan indahnya iman? Kalau Mang Cece sudah punya duit 1 miliar, belum tentu malam Kamisan bisa istiqomah. Buktinya jamaah, susah ngajak orang kaya biar pada ikut zikir. Yang ikut zikir banyak tuh yang banyak utang, yang penyakitan, yang punya masalah. Betul? Yang bengek. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu disulap, ibaratkan sampah. Saya sampah. Datang nyantri ke guru, ke Abah Junaidi Al-Baghdadi. Siapa kamu? Saya sampah, ingin didaur ulang. Saya seorang pendosa, ingin dibersihkan dosa saya oleh Allah. Saya orang rusak, ingin menjadi sosok yang bermanfaat. Mau kamu saya godok, siap. Anggap kamu mati di sini. Mati kasih bilang. Kamu kalau nyantri di sini, anggap kamu mati. Keluar dari sini, kamu terlahir kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ketika mondok hanclap, ketika terbang sekalian, gak kayak layang-layang. Kalau layang-layang kan terbang, tarik. Betul apa enggak? Kalau saya dulu nyantri di Abah Junaidi Al-Baghdadi, udah ngancep, gak pernah diulurin orang tua, gak pernah ditengokin orang tua. Belangsak sekalian di situ. Begitu keluar bagaikan jabang bayi yang terlahir kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya benar-benar kalau guru saya mendidik, tampar benar. Gak melekat, tampar bener. Kalau saya punya guru, kalau saya sama guru, sama murid bolas asik. Gak pernah saya nampar murid. Gunawan tuh yang udah jadi kiai di Palembang, tanya Wawan, pernah saya nampar? Gak pernah. Giliran saya sama guru sering banget ditampar. Asal jam 11 malam deh, injek paha pakai pentolan kaki lah. Itu sakitnya 3 hari 3 malam. Kalau mau jadi sampah jangan di sini, katanya percuma, di luar juga jadi sampah masyarakat. Cuman disuruh sama guru jaga sholat tengah malam, sholat sunat hajat jaga. Karena apa? Guru ngajarin itu untuk kebaikan. Betul? Ketika saya rasakan saya lenyap-lenyap, iya juga, subhanallah. Malaikat turun ke bumi ketika tubda'u abwabas samawat, katanya Al-Quran. Pintu aras langit Allah buka ketika tengah malam, Babarayun. Sudah mulai dongeng nih. Ketika tengah malam pintu aras langit dibuka oleh Allah, miliaran malaikat turun ke bumi mencari manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang sedang taqarruban ilallah, yang sedang eling berzikir kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika malaikat